Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita menemukan soal seperti ini, maka kalian harus mengingat materi tentang simulasi bencana. Di soal disebutkan, nah kalau ada lagi gempa, terus kita lagi bawa mobil nih, terus kita harus ngapain itu? Coba kita lihat optionnya ya. Mempercepat laju kendaraan dan mencari tempat yang tinggi. Salah ya. Justru kalau gempa gitu kita harus menepi dan ya ngapain cari tempat tinggi itu untuk tsunami ya. Terus memberhentikan kendaraan di tengah jalan tiba-tiba lah, ini malah dia cari mati ya. Tengah jalan kan nggak aman itu ya, banyak mobil, banyak kendaraan lainnya itu ya. Terus ada tetap melaju sambil memperingati orang lain bahwa ada gempa. Ya ngapain, udah tahu ada gempa, orang lain juga. Salah ya. Selanjutnya, tetap tenang dan memberhentikan kendaraan di tepi jalan aman. Nah, benar. Nah, kalau kita lagi nyetir mobil atau kita lagi di motor, kita tetap aja tenang, sebisa mungkin tenang, lalu pelan-pelan kita tipe kendaraan kita. Tapi ditipikannya usahakan di tempat yang lapang, jauh dari kemungkinan tertimpa runtuhan bangunan kayak papan reklame atau mungkin di depan resto, di depan gedung-gedung, jangan ya. Usahakan di tempat yang agak lapang gitu, supaya kita nggak kendaraan kita dan kita nggak ketimpa. D yang benar ya. Coba kita lihat yang selanjutnya. Langsung turun dari kendaraan dan berlari secepatnya. Ya enggak lah, jangan, bahaya ini. Jawabannya yang benar adalah yang D ya. Iya. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat materi tentang biosfer. Nah, di soal ditanyakan, vegetasi apa sih yang dapat ditemukan di bioma tundra? Apa pula itu bioma tundra? Nah, bioma tundra itu adalah bioma yang beriklim sangat dingin dan kutub. Biasanya dia itu ada di kutub utara dan kutub selatan, atau daerah Rusia ke sana ya, ke atas. Nah, di bioma ini saking dinginnya, cahaya matahari itu sangat sedikit sekali dan hampir tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana itu. Karena kan tanaman tuh perlu fotosintesis ya buat perkembangannya gitu ya. Nah, maka dari itu vegetasi yang ada tuh cuma lumut-lumutan sama rumput-rumputan aja gitu. Vegetasinya ini cuma lumut sama rumput aja. Oke, jawabannya adalah B ya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat materi tentang kelestarian alam. Nah, di soal ditanyain, upaya apa sih yang bisa kita lakukan kalau di hulu sungai itu terjadi degradasi lahan yang luar biasa karena hutannya beralih fungsi jadi perkebunan atau pertanian yang menyebabkan longsor. Nah, kita perlu ngapain sih upayanya? Coba kita periksa. Mengubah daerah hulu sungai menjadi tempat wisata. Udah jelas salah ya, kan? Udah jelas salah sekali ini. Daerah hulu sungai itu benar-benar daerah yang steril, yang alami, yang benar-benar kudu dijaga gitu. Kalau jadi tempat wisata ya makin rusak nanti kan. Pengunjungnya mungkin nanti banyak yang buang sampah sembarangan dan rusak tambah parah. Berarti yang A salah ya.
Terus mengembalikan fungsi hutan di daerah hulu sungai. Yap, ini sangat benar sekali ya kawan-kawan. Fungsi hutan daerah sungai itu kan sebagai penyangga kehidupan, tempat hidupnya fauna-fauna gitu ya, dan tempat lestarinya alam. Terus yang C, menjadikan kawasan hutan sebagai wilayah pertanian produktif. Udah jelas salah ya. Nah ini kan gak tadi kan di soalnya gak jadi wilayah pertanian mah jadi longsor gitu ya. Lalu mengembangkan potensi daerah hulu sungai untuk perkebunan rakyat. Boleh juga sih, tapi kurang tepat nih, maksudnya kemakmuran rakyat itu kayak apa gitu, harus ngapain itu, buat perumahan atau apa, kan malah jadi merusak itu daerah sungai itu. Daerah hulu sungai itu benar daerah yang jangan di otak-atik gitu, itu buat itu banget, buat penyangga kehidupan banget ya, buat keseimbangan alam banget itu. Terus melakukan pengerukan sungai agar tidak meluap. Nah kalau ini bukan dilakukan di daerah hulu sungai, tapi dilakukan di daerah hilir sungai di bawahnya kan. Kalau hulu sih rasa enggak. Oke, jawaban yang benar adalah B ya. Oke, teman-teman, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo, Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat materi tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, di soal disebutkan, memakai energi fosil secara maksimal merupakan contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Sebab, cara itu adalah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Memakai energi fosil secara maksimal. Salah ya. Maksimal itu kan di sini artinya berlebihan kan. Kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik dan nggak bagus gitu ya. Kalau kita memakai energi fosil atau energi apapun itu ya harus dengan cukup, optimal, dan ya seadanya gitu. Jangan berlebihan. Lalu sebabnya cara itu adalah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jelas salah ya. Pembangunan berkelanjutan itu dia menggunakan prinsip kelestarian lingkungan. Lalu ada prinsip apa lagi? Hemat energi. Lalu ada efektif dan efisien. Jadi pernyataan di atas salah, alasannya pun salah. Jawabannya adalah E. Keduanya salah. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat materi tentang peta. Di soal ada pernyataan peta jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan adalah informasi keuangan yang dapat diperoleh wilayah tanah longsor. Nah, kita ingat-ingat dulu, tanah longsor itu sebenarnya dia tuh penyebabnya apa? Penyebabnya sudah jelas, yaitu keadaan tanahnya, kemiringan lerengnya, tingkat curah hujannya, dan aktivitas penduduk di atasnya. Berarti pernyataannya tuh benar ya. Nah, kalau ketiga peta ini gabung, peta tanah, kemiringan lereng, dan curah hujan tuh digabung namanya overlay. Nah, si overlay ini adalah penggabungan dua peta atau lebih. Tentunya untuk memperoleh hasil yang maksimal ya. Kita lihat sebabnya. Hal ini disebabkan karena tiga peta tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor suatu wilayah. Benar ya? Oke, pernyataan benar, alasan benar, dan saling berhubungan. Jawabannya adalah A. Oke, sampai jumpa di pertanyaan
selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.